Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore bagi teman-teman yang baru menonton video ini. Semoga selalu diberi kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas hasil rapat koordinasi persiapan SKB yang dilakukan oleh BKN pada tanggal 21 Juli tahun 2020. Nah, di sini ada surat edarannya dari Kepala BKN tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT dengan protokol kesehatan COVID-19. Nah, di sini ada surat edarannya bagi tim BKN dan pansel instansi. Di sini ada 9 poin dari surat edarannya isinya. Yang pertama, memastikan tersedianya tim kesehatan di setiap titik lokasi minimal 1 orang perawat untuk pertolongan pertama, sampai poin yang ke-9 yaitu menetapkan jarak minimal 1 meter. Nah, jadi ada 9 poin, teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian isi edaran yang B bagi peserta seleksi dan lainnya. Di sini ada 8 poin. Dimulai dari yang pertama, peserta seleksi dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 hari sebelum pelaksanaan seleksi. Sampai poin yang ke-8 adalah peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, teman-teman di sini bisa dibaca. Nanti filenya saya taruh di deskripsi. Kemudian slide selanjutnya, di sini ada prosedur pelaksanaannya. Di sini ada pertama adalah peserta datang dengan menggunakan masker, kemudian peserta ditempatkan atau berkumpul di lokasi seleksi. Kemudian peserta dilakukan cek suhu, kemudian ada pemeriksaan KTP dan KK, kemudian peserta melakukan scan barcode untuk melakukan registrasi. Kemudian langkah ke-6 adalah peserta menitipkan barang dengan memperhatikan jaga jarak. Kemudian peserta membawa pensil kayu, ya, pensil kayu, bukan pensil pada umumnya, pensil kayu, bawa sendiri biar tidak terkena virus ya. Jadi untuk meminimalisir digunakan untuk banyak orang. Kemudian yang 8, pemeriksaan cek bodi. Nah, ini menggunakan metal detektor. Kemudian poin 9, petugas menyemprotkan hand sanitizer kepada peserta sebelum memasuki ruangan. Kemudian peserta menunggu di ruang steril dengan minimal jarak 1 meter. Kemudian 11, peserta memasuki ruang seleksi dan mengikuti seleksi sesuai protokol COVID. Kemudian 12, peserta mengambil barang dan langsung meninggalkan lokasi seleksi. Kemudian prosedur yang 13 adalah hasil seleksi dapat dilihat secara streaming pada channel BKN. Nah, pada SKD kedinasan kemarin sudah ada channel yang menayangkan hasil streamingnya. Mungkin untuk SKB juga ada, nanti dibuatkan. Untuk persiapan pelaksanaan SKB CPNS Formasi 2019. Nah, di sini dimulai dari instansi. Yang pertama, melakukan verifikasi akhir data kelulusan SKD, yaitu 3 kali formasi antara database BKN dengan pengumuman instansi. Verifikasi dilengkapi dengan SPTJM Ketua Pansel paling lambat 28 Juli 2020. Kemudian mengunggah SPJTM dan mengisi link pengumuman hasil SKD melalui SSCN admin, jadi admin dari instansi masing-masing. Kemudian melakukan entry lokasi ujian mandiri atau cost sharing, jadi digabungan boleh atau mandiri jika ada, paling lambat 29 Juli 2020. Nah, untuk BKN Pusat atau Kanrek, di sini melakukan verifikasi kelulusan
SKD 3 kali formasi yang telah disetujui instansi melalui SCCN validator antara link pengumuman hasil SKD yang telah diisi oleh instansi dan hasil SKD dari SCCN admin dan dokumen SPTJM. Nah, di sini instansi melakukan upload data, kemudian BKN-nya menyetujui. Nah, yang ketiga untuk pelamar. Nah, ini di sini ada yang menarik. Pelamar memilih lokasi teks maksimal 3 kali pilih lokasi sebelum tanggal 7 Agustus. Nah, kemungkinan ini nanti akan dibuka Agustus awal mungkin. Teman-teman bisa memilih lokasi yang sekiranya dekat dari rumah. Nah, di sini ada 3 pilihan. Teman-teman bisa memilih yang mana yang paling dekat. Kemudian yang kedua, mencetak kartu peserta ujian SKB melalui SSCN akun mulai tanggal 8 Agustus. Nah, setelah sampai 7 Agustus ini kalian memilih, kemudian nanti tanggal 8 Agustusnya, mulai dari tanggal Agustusnya, kalian bisa mencetak kartunya. Nah, kartu kalian yang ingin pindah lokasi pastikan berbeda dengan kartu tes yang pada saat SKD. Nah, kalian ini bisa mencetak mulai tanggal 8 Agustus tahun 2020. Nah, jadi bersabar ya teman-teman. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Dashboard instansi. Yang pertama, dashboard instansi berfungsi untuk memonitoring instansi yang sudah melakukan verify data kelulusan sebanyak 3 kali formasi. Yang kedua, melakukan monitoring untuk peserta yang belum memilih lokasi ujian dan sudah memilih lokasi ujian. Nah, di sini instansi masing-masing melakukan monitoring. Jadi mungkin nanti ada pemberitahuan untuk peserta yang mengikuti SKB untuk melakukan atau memilih lokasi ujian. Jika belum, kemarin katanya tetap pada lokasi saat SKD jika tidak memilih. Tapi kalau sudah memilih, berarti teman-teman punya lokasi yang baru. Nah, seperti itu. Kemudian cetakan ulang kartu peserta. Nah, di sini poin pertama, presensi peserta dari manual book ke barcode atau QR. Upaya untuk mencegah penularan melalui penggunaan sheet atau kertas absen. Nah, di sini absennya nanti barcode. Absen ini menggunakan barcode. Jadi di kartu peserta nanti ada barcode di pojokan sini. Nanti di barcode untuk mengisi absennya. Kemudian jeda waktu antara pelaksanaan SKD dengan SKB cukup panjang. Kemungkinan kartu peserta ujian hilang. Nah, di sini dikasih opsi teman-teman bisa mencetak sendiri. Bisa mencetak sendiri kartu ujian. Nah, ini ada keuntungannya. Jika teman-teman ujian SKD-nya di poin A atau di tempat A, kemudian SKB-nya di tempat B, maka adalah mencetak ulang, mencetak yang baru. Mencetak baru. Kemudian slide berikutnya, di sini adalah estimasi jadwal SKB. Nah, di sini estimasinya adalah minggu pertama bulan September dan berakhir pada minggu kedua bulan Oktober. Dimulai dari 12 instansi pusat dan 95 instansi daerah. Kemudian berakhir 4 instansi pusat dan 66 instansi daerah. Kemudian minggu ketiga bulan Oktober, di sini adalah hasil integrasi dari SKD dan SKB. Jadi di sini nilai SKD plus SKB dihitung. Nanti di ranking lagi siapa yang nomor 1 atau peringkat 1. Kemudian minggu keempatnya adalah penyampaian. Di pengumumannya, kelulusannya dari CPNS 2019. Nah, kemungkinan di sini juga
November, minggu pertama dan kedua ini adalah pemberkasan untuk penetapan NIP. Penetapan NIP biasanya adalah 2 minggu, bahkan ada yang lebih. Kemarin pada investasi di daerah mana itu ada sampai 3 minggu karena ada kesalahan data, jadi diperpanjang 1 minggu. Tapi ada juga yang lebih cepat, 3 hari atau 2 hari setelah pengumuman langsung 10 hari penetapan NIP-nya. Jadi tergantung instansi masing-masing ya. Semoga saja dipermudah sehingga penetapan NIP, pengajuan NIP-nya keluar dengan cepat. Nah, sini kita lanjut. Oh, ternyata sudah habis. Terima kasih. Sekian hasil rapat dari BKN. Untuk teman-teman yang masih kurang paham atau penjelasan saya masih kurang paham, nanti filenya saya kasih di deskripsi, teman-teman bisa baca, bisa dipahami sendiri. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.